Selamat siang semuanya. Baik, sebelum saya mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu mereview jurnal yang berkaitan dengan tugas akhir saya. Nama lengkap saya Justina Siman, NIM 18030300172, kelas Sosiologi D, semester 6, tugas metode penelitian sosial kualitatif, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, langsung saja. Jurnal yang pertama berjudul tentang hambatan, solusi, dan harapan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 oleh guru sekolah dasar. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada banyak pihak. Kondisi ini sudah merambah pada dunia pendidikan. Pemerintah pusat sampai pada tingkat daerah memberikan kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya penularan COVID-19. Diharapkan dengan seluruh lembaga pendidikan tidak melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Hal ini dapat meminimalisir menyebarnya penyakit COVID-19 ini. Hal serupa juga sudah dilakukan oleh berbagai negara yang terpapar penyakit COVID-19. Kebijakan lockdown atau karantina dilakukan sebagai upaya mengurangi interaksi banyak orang yang dapat memberi akses pada sebagai upaya mengurangi interaksi banyak orang yang dapat memberi akses pada penyebaran virus corona. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara, termasuk Indonesia dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Prinsip yang diterapkan dalam kebijakan masa pandemi COVID-19 adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan. Sekolah dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Sekolah dan juga pihak sekolah mulai mengubah menjadi pembelajaran tidak tatap muka, atau sering disebut dengan belajar online atau pembelajaran jarak jauh. Berbagai macam model pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk membantu siswa belajar di rumah. Pemerintah menyediakan berbagai aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dan digunakan oleh guru dan siswa. Menurut Arsyad, tahun 2011, media pembelajaran online atau sering disebut dengan e-learning merupakan media penunjang pendidikan dan bukan sebagai media pengganti pendidikan. Prosesnya e-learning sebagai media distance learning menciptakan paradigma baru, yakni peran guru yang lebih bersifat fasilitator dan siswa sebagai peserta aktif dalam proses belajar mengajar. Karena itu, guru dituntut untuk menciptakan teknik mengajar yang baik, menyajikan bahan ajar yang menarik, sementara siswa dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Pembelajaran online juga sering disebut dengan pembelajaran daring, merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan memudahkan siswa mengakses materi pembelajaran. Jurnal yang kedua berjudul tentang kendala yang dihadapi guru mengajar daring pada masa pandemi COVID-19. Pembaruan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Menurut Arah tahun 2009, zaman yang serba maju, sekarang ini pendidikan menjadi masalah yang harus terus ditingkatkan agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain dan tidak tertinggal.
Pemerintah harus terus mengambil tindakan-tindakan agar pendidikan tidak boleh berhenti, karena dapat membodohkan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus terus mengambil tindakan-tindakan agar tidak boleh berhenti karena dapat membodohkan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan masyarakat. Banyak manfaat yang didapatkan ketika belajar daring atau jarak jauh selama pandemi ini. Salah satunya, kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja yang akan memberikan kenyamanan bagi kita yang sedang belajar daring atau jarak jauh. Pandemi ini mengakibatkan pembelajaran harus dilaksanakan secara daring untuk mencegah penularannya. Pembelajaran daring merupakan salah satu metode pembelajaran online atau dilakukan melalui jaringan internet. Menurut Mustafa et al. 2019, pembelajaran daring dikembangkan untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan dan juga meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. Menurut Lia tahun 2020, walaupun tidak sama dengan pembelajaran bertatap muka di kelas, namun pembelajaran daring ini memberikan solusi agar terhindar dari penularan wabah yang saat ini sedang terjadi. Menurut Gekne dalam Susanto tahun 2012, belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan di mana terjadi interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, dengan belajar seseorang akan mendapatkan pengalaman, sehingga berubah perilakunya sesuai dengan apa yang dipelajari. Masa pandemi COVID-19 ini mungkin berbeda karena biasanya guru mengajar selalu bertatap muka di kelas. Sekarang guru mengajar melalui daring atau jarak jauh. Ketika belajar di sekolah, guru menyampaikan materi secara langsung dalam kelas, menjelaskan secara rinci materi yang disampaikan. Apabila siswa kurang paham, terkadang guru mempersilakan bertanya. Namun pada saat pembelajaran ini, guru kesulitan dalam proses pemantauan perkembangan belajar siswa. Materi yang disampaikan kurang maksimal karena lewat via video, foto, ataupun rangkuman tulisan. Jadi, akan berimbas kepada siswa yang akan sulit dalam memahami materi. Penerapan kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran daring pada awalnya menimbulkan kendala-kendala. Jurnal ketiga yang berjudul tentang dampak pembelajaran daring bagi siswa sekolah dasar selama COVID-19. Dengan munculnya coronavirus ini menjadi kendala bagi semua kalangan di dunia dan ini juga merupakan ancaman bagi kesehatan manusia. Dalam dunia pendidikan, hal ini juga berdampak yang sangat luar biasa. Dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan sangat besar dan dirasakan oleh berbagai pihak, terutama para guru, kepala sekolah, peserta didik, dan juga orang tua. Berlaku sampai tingkat sekolah dasar dengan dilakukannya penutupan sekolah. Maka pemerintah mengambil langkah agar proses pembelajaran tidak tertinggal dan peserta didik tetap menerima hak untuk mendapatkan ilmu. Maka dari itu keputusan pemerintah selanjutnya yaitu proses pembelajaran berlangsung. Akan tetapi tidak dengan tatap muka, melainkan pembelajaran secara online. Dengan adanya peraturan ini, guru harus bisa melakukan proses pembelajaran dengan efektif secara online di rumah saja. Pada dasarnya, guru itu dituntut untuk melakukan pembelajaran dengan daring. Kemampuan guru dalam teknologi informasi sangat dibutuhkan. Menurut Nugraha Sudiatmi dan
Suwandri tahun 2020 mengenai permasalahan guru. COVID-19 juga sangat berdampak pada peserta didik. Pembelajaran yang biasanya dilakukan di dalam kelas dengan suasana banyak teman, sekarang harus berbanding terbalik dengan kondisi yang mengharuskan peserta didik belajar di rumah saja. Apalagi dengan melihat kemampuan yang dimiliki peserta didik berbeda, serta daya serap masing-masing peserta didik pastinya juga sangat berbeda. Hal ini secara otomatis akan berdampak pada prestasi dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang biasanya dilaksanakan di sekolah dengan tatap muka langsung dengan bapak atau ibu guru dan teman-teman tidak dapat dilakukan pada masa pandemi ini. Para siswa diharuskan belajar dari rumah atau sering disingkat BDR. Untuk itu, guru juga diharuskan menyiapkan perangkat pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar dari rumah. Kondisi ini membuat guru harus mengubah strategi belajar mengajarnya. Penggunaan metode pengajaran yang tepat maupun perilaku dan sikap guru dalam mengelola proses belajar mengajar sangat dibutuhkan dalam pembelajaran selama program belajar dari rumah atau BDR. Semua ini dilakukan untuk memberikan akses pembelajaran yang tidak terbatas, ruang dan waktu kepada peserta didik selama diberlakukannya masa darurat COVID-19. Menurut Handayani, Kahsana, dan Yosinta tahun 2020, pembelajaran yang dilaksanakan di SD Negeri Balangkai ini juga menggunakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh dengan melalui bimbingan dari orang tua di rumah. Pembelajaran daring ini juga lebih memanfaatkan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Menurut Heru Purnomo dalam Pikiran Rakyat Media Network, pembelajaran jarak jauh dengan penerapan metode pemberian tugas secara daring bagi para siswa melalui WhatsApp Group dipandang efektif dalam kondisi darurat karena adanya virus corona seperti sekarang ini. Banyak guru mengimplementasikan dengan cara-cara beragam belajar di rumah. Dari perbedaan belajar itu, basisnya tetap pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring atau online merupakan pembelajaran berdasarkan pada teknologi yang bahan belajarnya dikirim secara elektronik ke peserta didik dari jarak jauh dan menggunakan jaringan komputer. Menurut pemerintah, pembelajaran online dinilai merupakan cara yang paling efektif untuk melakukan pembelajaran di tengah pandemi saat ini. Namun pembelajaran daring ini banyak dikeluhkan oleh berbagai pihak karena dia rasa kurang efektif. Pembelajaran daring saat ini dijadikan solusi dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi pembelajaran daring tidak mudah seperti yang dibayangkan. Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill dalam mengajar. Selain itu, banyak siswa menganggap bahwa sekolah adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Mereka bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sekolah dapat meningkatkan keterampilan sosial. Sekolah secara keseluruhan adalah media interaksi antara siswa dan guru untuk meningkatkan kemampuan inteligensi, skill, dan rasa kasih sayang di antara mereka. Tetapi sekarang kegiatan di sekolah berhenti dengan tiba-tiba karena adanya atau munculnya COVID-19. Adapun yang menjadi perbandingan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, tabelnya itu kolom pertama nama peneliti, judul penelitian. Nama peneliti Arsyad yang berjudul Hambatan, Solusi, dan Harapan Pembelajaran. Fokus penelitiannya yaitu hambatan, solusi, dan harapan. Perbandingan, persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan.
Berdasarkan analisis antara riset penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, terdapat persamaan dan perbedaan, kelemahan dan kelebihan dari kedua penelitian ini. Persamaan kedua penelitian ini sama-sama mengkaji data kualitatif dengan mendeskripsikannya, hambatan, solusi, dan harapan dalam pembelajaran secara daring. Dan perbedaannya yaitu dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, yaitu terletak pada tempat lokasi penelitian. Adapun kelebihannya yaitu di mana dalam menjaga kesehatan dari semua peserta didik dan tenaga didik selama masa pandemi COVID-19 tidak sekolah bertatap muka, melainkan secara daring. Dan juga ada solusi untuk mengatasi siswa dalam sekolah secara daring, yaitu dengan mendampingi mereka. Sedangkan yang menjadi kelemahannya yaitu di mana tingkat kepemahaman dari siswa tersebut gurunya tidak tahu persis karena dalam melaksanakan secara tidak tatap muka sehingga mengakibatkan guru sulit untuk menjelaskannya. Yang kedua, nama penelitinya Mustafa et al. Judul penelitian yaitu kendala yang dihadapi guru mengajar daring pada masa pandemi COVID-19. Fokus penelitiannya yaitu kendala yang dihadapi guru mengajar secara daring. Adapun perbedaan, persamaan, kelebihan dan kekurangannya yaitu berdasarkan penelitian riset dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti itu sama-sama mengkaji persamaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu di bagian tempat penelitian atau lokasi penelitian. Kelebihan dari penelitian yang terjadi yaitu cara guru dalam mendampingi anak muridnya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Sedangkan yang menjadi kekurangannya atau kelemahannya yaitu di mana siswa dan siswi tidak bisa menyampaikan secara langsung tentang hambatan dari mereka, seperti tidak memahami tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Jurnal yang ketiga, nama penelitinya yaitu Nugraha Sudiatmi dan Susbandar. Judul penelitiannya yaitu berkaitan dengan dampak pembelajaran daring bagi siswa sekolah dasar selama COVID-19. Fokus penelitiannya yaitu dampak pembelajaran daring bagi siswa sekolah dasar. Adapun yang menjadi persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangannya yaitu berdasarkan riset penelitian terlebih dahulu dengan yang dilakukan oleh peneliti yang akan diteliti itu sama-sama mengkaji persamaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu di bagian tempat lokasi penelitian. Adapun kelebihannya yaitu berkaitan dengan pembelajaran daring bagi siswa sekolah dasar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring agar tidak terkena dampak COVID-19 dan juga melakukan wawancara kepada pihak sekolah dasar supaya